Baik, materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Saya akan menjelaskan pengertian dari ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik, hukum dengan basis moral agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat atau demokrasi. Dan yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup yang layak serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenangnya. Berikutnya saya akan membahas tentang kajian filsafat dari ideologi. Merujuk dari kajian, kita dapat meminjam pendekatan yang ada dalam teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila terdapat adanya pengada atau realitas yang mengandung potensi, yakni berupa dasar kemungkinan. Ideologi Pancasila dengan segala dinamikanya sangat mungkin mengalami pembaruan terus-menerus. Pembaruan ini tidak selalu bersumber dari satu sisi atau dari dalam diri Pancasila. Pembaruan ini bisa disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti dinamika atau proses perubahan yang berlangsung dan bersentuhan dengan ideologi ini. Berikut filsafat dari Pancasila. Yang pertama, ontologi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Secara sederhananya, ontologi itu membahas mengenai substansi dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna melakukan analisis substansi dari sesuatu hal atau wujud tertentu. Landasan ontologis Pancasila kita bisa memahaminya sebagai landasan pemikiran filosofis terhadap hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang kedua, epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat dasar pengetahuan, lingkup, kemungkinan, serta dasar umum dari pengetahuan. Di dalam epistemologi kita membahas hal yang paling sederhana dan paling mendasar. Sila secara epistemologis bisa dijabarkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dari landasan pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dari pengalaman penjajahan selama berabad-abad, sila persatuan Indonesia yang diperoleh dari pengalaman bahwa keterpecah belahan masa penjajahan kolonialisme Belanda dalam politik divide et impera melahirkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila yang keempat bersumber dari budaya bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah mengenal proses pengambilan keputusan melalui semangat musyawarah mufakat. Dan terakhir, sila kelima
berakar dari prinsip-prinsip yang tercermin pada sikap gotong royong yang berkembang di antara masyarakat. Dan filsafat yang terakhir yaitu aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai-nilai dengan meletakkan permasalahan utamanya pada kemampuan teori bebas dari nilai. Aliran positif ini mengharuskan teori dan ilmu untuk bebas dari nilai demi menjaga unsur ilmiahnya. Pancasila merupakan satu konsep yang tidak sejalan dengan pemikiran positif. Oleh karena itu, landasan aksiologis Pancasila dilihat dari nilai-nilai kualitas yang ada di dalam sila-sila materi yang sudah diberikan. Sebagai kesimpulannya, yaitu kita sebagai sebuah negara Indonesia adalah organisasi tertinggi untuk rakyatnya. Dalam suatu organisasi, tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya demi tujuan itu sendiri. Tujuan negara kita tidak lain telah tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian video pembelajaran tentang bab kedua. Sekian dan terima kasih.